Ampurasun. Hei rakyat Sunda, ieu kula datang rek nepikeun hiji pamenta kula ka Randika. Kula hayang nenjo Sunda ngahiji dinu laku lampak jeung paripola. Sadogdog, saigel sapihanea. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Kacai keur susuci, kadarat keur ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama Cermat, cerita horor masyarakat. Kali ini kita kedatangan lagi narasumber bersama Kang Yana. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah sehat. Jadi pengalaman horor atau cerita horor apa yang ingin Kang Yana bagikan di pengalaman horor kali ini? Perkisaran tahun 1969, tepatnya di daerah Kabupaten Karawang. Di situ ada perkampungan kecil. Istilahnya perkampungan itu landa kekeringan dan kelaparan. Di situ ada sosok jawara. Di kampung tersebut. Di kampung tersebut ada sosok jawara, istilahnya ya mempunyai ilmu yang tinggi lah, ya lumayan. Nah, jawara tersebut dia punya inisiatif. Gimana caranya perkampungan tersebut yang rakyatnya kelaparan itu bisa makan. Nah, jadi terdoronglah keinginan untuk mencuri Si jawara tersebut. Karena di perkampungan sebelah dihuni oleh penduduk-penduduk yang istilahnya menengah ke atas lah, makmur. Disitulah dia terdorong, ya istilahnya menggebu-gebu lah, dalam arti kata gimana caranya mereka bisa makan, mereka bisa minum, karena kemarau dan kelaparannya berkepanjangan itu menjadikan suatu istilahnya banyak penduduk Jadi kesusahan lah. Ada yang meninggal dunia juga. Meninggal. Berhari-hari bang, nggak makan, nggak minum juga berhari-hari. Karena kekeringan juga ya. Keringan, kelaparan juga. Ya mungkin terdorong hawa nafsu itu mencuri ke tempat tersebut. Entah itu yang diambil juga saya nggak tahu. Nah itu berupanya istilahnya dulu kan orang-orang kaya kan ada lumbung sawah cuman nggak besar. Iya. Lumbung sawah kan misalnya kan ada yang 1 petak, satu rumah tuh ada yang 2 petak, juga ada tanaman lah, semacam tanaman jagung, ubi, singkong. Akhirnya kemudian malam itu bergerak lah di Jawa tersebut. Ya istilahnya kan dia mencuri. Dulu mah rumahnya emang masih agak bilik, pagar. Iya, masih Pagar. kayak zaman dulu Iya, kan pagar. bilik ya. Jadi Jadi anyaman mudah. bambu gitu. Jadi mudah untuk curi bang. Pokoknya saya juga nggak tahu itu yang diambilnya apa. Yang penting dia tujuannya berbuat baik. Mungkin karena kasihan. Ya emang sih nggak ada tujuan yang berbuat baik ya. Cuman dalam hatinya mungkin istilahnya dia kasihan. Pengen nolong lah. Pengen nolong. Jadi meskipun dia juga istilahnya susah, dia istilahnya melihat penduduk lebih susah dari dirinya. Diambillah ya seperti ada jagung, singkong, ubi, Bahan-bahan makanan. bahan makannya bisa dimakan lah bang ya. Intinya buat mengisi perutnya. Keesokan harinya pas begitu menjelang malam juga diambil juga. Terus malamnya itu kira-kira gimana caranya supaya penduduk tidak mengetahui dia yang memberi. Jadi setiap ada rumah kan ada pintunya bang. Entah itu pintunya apa saya juga nggak tahu. Yang penting tujuannya supaya dia tidak menjadi ria. Ditaruhlah semacamnya tadi tiga rupa itu, ada ubi, ada singkong, ada jagung, makanan di depan pintu mereka masing-masing. Toh pasti juga pagi-pagi pasti penduduk
entah buka pintu pasti dilihat tuh. Iyalah, Gitu kan bang? karena pagi kan mau ada aktivitas Nah gitu gitu kan. bang, entah itu mau ke sawah atau manapun, jadi supaya ada rasa senang gitu bang. Iya. Kok ini siapa yang ngasih gitu, kok tiba-tiba ada di depan pintu. Akhirnya kan istilahnya kan yang penting mereka bisa makan gitu aja. Mm-mm. Nah si penduduk kaya raya ini punya seekor ibaratnya peternakan. Hewan peliharaan. Peliharaan seperti ibaratnya ada kambing, ada kerbau juga. Namanya orang kaya bang ya istilahnya, yang penting pagi-pagi buka pintu udahlah biarinlah kemanapun. Biasanya kerbau tersebut sore pulang, Sore tuh. biasa pulang. Oh jadi nggak digembala sama si yang punya kerbaunya enggak? Enggak bang, masa orang kaya ngembala Iya. kerbau bang, nggak mungkin bang. Sudah keesokan harinya ini si kerbau nggak ada yang pulang bang. Nah si Jawara melihat punya inisiatif Mm-mm. ada rasa ingin kerbau siapa nih, Oh, jadi si Jawara tuh ngeliat kerbau gitu. kerbau kayaknya punya penduduk yang orang-orang kaya tersebut. Iya. Berhubung dia mau ngetes ilmunya bang, kan dia kan misalnya punya keilmuan kanuraga yang tinggi, dia ingin mencoba ke peternakan tersebut, Mm-mm. yaitu kan ke kerbau. Gimana caranya orang kaya tersebut tidak mengetahui bahwa itu kerbaunya? Oh, Dites lah bang, biasanya entah itu kanuragan apa yang dipakai, entah itu rapar apa yang dipakai, dibengkokkan lah tanduknya bang. dibengkokkan. Dibengkok. Si tanduk kerbaunya. Ya, seperti kambing lah, dibengkokkan tadinya awal sini, Mm-mm. cuma gini bang, rumput Oh jadi balik ke sini. balik sini. Ini Kan seperti kalau biasanya kayak kerbau kan itu tanduknya ke sini ya. iya bang. Terus sama dia dibengkokin kayak gini. Nah begitu, Hebat Jadi gini. juga ya. supaya tidak mengetahui bahwa itu kerbau. Kerbau si pemilik gitu. Tibalah si pemiliknya bertanya, Kang, saya punya kerbau, cuman nggak pulang-pulang. Mm-mm. Saya lihat ada kerbau, cuman kok beda ini Kerbaunya tuh. kerbaunya. Kalau tanduknya itu punya saya mah, tanduknya ke atas mangkuknya. Iya. Ini kok kayaknya beda, cuman kayak disamar-samar kayak sama. Cuman berhubung Jawara kan, yaudah coba aja dicek dulu. Kerbaunya bukan. Kayaknya bukan gitu. Tapi kayaknya bukan gitu. Lo punya saya mah ke atas, kok ini ke seperti kambing. Mm-mm. Nah, pada akhirnya ya udahlah, kata si pemilik, yaudah saya mau cari lagi kerbau saya. Oh ya udah mangga. Inisiatifnya ini semakin menggebu. Kayaknya udahlah, saya bawa ke pasar jualan itu bang, dalam peternakan. Kan kalau dijual kan pasti mendapatkan uang. Uang lah. Uangnya tersebut dibagikan lagi ke penduduk-penduduk yang kelaparan, kemiskinan, kehausan. Oh, jadi si Jawara itu ngambil kerbau punya pemilik yang kaya itu buat dijual ke pasar. Ya, Dan hasil jualan kerbau tersebut itu buat dibagikan. ya begitulah. Seperti yang kemarin dibagikan, seperti makanan tersebut, ini berupanya uang. Jadi uangnya juga biar punya, makannya juga dia bisa makan gitu. Iya. Cuman seperti biasa memberikannya itu malam-malam juga. Malam hari. Supaya tidak orang mengetahui lah bahwa dia yang memberi. Mm-mm. Cuman ya istilahnya dari dulu kan istilahnya apa ya, pakainya semacam lawan putih lah, atau itu kain lah. Kain. Gitu. Ya. Ditaruhlah berapa kepeng gitu ya, Iya. berapa ringgit gitu ya, dikit lah. Ditaruh setiap rumah-rumah seperti kemarin yang kayak makanan itu ya, kayak makanan taruh. Setelah itu ya itu udah berlanjut, istilahnya singkatlah cerita. Namanya juga Jawara bang ya, istilahnya kan pasti kan banyak lawan tanding segala macam lah. Mungkin dia berilmu gitu kan, dia mencari ilmu kanuraga yang lebih tinggi lagi. Lambat tahun alhamdulillahnya ini si Jawara ini istilahnya banyak yang dikunjungin orang lah, semacam obat orang sakit gitu kan. Banyak orang-orang yang minta pertolongan ke si Ya, Jawara lah. Orangnya biasa bang, biasa, dermawan lah. Mm-mm.
singkat cerita si Jawara ini mulai mulai menua lah gitu, termakan usia. manusia. Cuma si Jawara ini istilahnya udah punya firasat lah bahwa entah besok gitu entah lusa itu, makanya mereka si Jawara ini ngumpulin anak-anaknya yang jauh-jauh gitu Bang. Yang jauh ada di Pulau Jawa, mungkin saya juga nggak tahu ya dengan cara apa dia memanggilnya gitu kan. Setelah anak-anaknya udah pada kumpul, dia berwasiat kepada anak-anaknya, nah besok tah lusa abah mau pulang, Kata si Jawara. karena tersebut kan bingung mau pulang kemana bah, Iya. ini kan rumah abah ya, mau kehadat Allah lah gitu, mau pulang abah udah capek, misalnya kok kayak gini-gini aja gitu, misalnya udah lelah lah hidup ini. Akhirnya si anak-anak tersebut mungkin udah punya feeling ya, atau punya firasat lah. Belilah kain kafan di pasar. Si Jawara tersebut. Ada yang beli kain kafan, ada yang beli bikin kayu buat meninggal, apa namanya? Patok atau inilah Tunggul lah. Tunggul. Bener Bang. Seselang keesokannya si Jawara ini meninggal dunia. Ternyata benar. Di kubur anak-anak tersebut mungkin ini maksud dari tujuan si Jawara tersebut. Padahal si Jawara tidak ada keluh gitu, tidak ada penyakit. Oh. Cuman ya mungkin pengen pulang kali Bang ya, udah letih, udah istilahnya udah capek lah menjalani hidup ini gitu. Sudah dikain kafanin segala macam lah ya, sudah dibungkus, sudah di misalnya apa sih itunya, kalau kata orang sekarang mah tahlilan. Itu hidup lagi Bang, si Jawara tuh hidup kembali, udah dikafanin, hidup kembali. Cuman ini kenapa katanya gitu kan, daripada ngapain, kaget dong. Cuman ya udah dibungkus Bang. Ya ada yang kaget, ada yang gimana ya kan, namanya juga orang udah dikain kapan kok hidup kembali. Cuman kan namanya juga Jawara ya, mungkin ilmunya tinggi atau gimana, entah itu mati suri, saya juga nggak tahu. Seperti biasalah dibuka lagi gitu kan Bang, ikatan dibuka lagi. Kata anak-anaknya, wah ini mah kayaknya bercanda si Abah nih gitu kan. Ngeprank lah kalau zaman sekarang, ngeprank. Seperti biasa aktivitas lagi, cuman sejelang ibaratnya beberapa bulan kemudian gitu kan, meninggal lagi si Jawara tersebut, meninggal lagi seperti untuk biasa yang kedua kalinya nih. Iya, seperti biasa ikan kafanin, cuman awalnya dipegang dulu Bang tuh nadi. Oh katanya nggak ada ini mah, udah kapan lagi, udah proses pemakaman, hidup kembali Bang, hidup lagi. Wah katanya ini mah bercanda si Abah nih, udah kita capek-capek dari jauh-jauh sini lagi datang, udahlah katanya nanti mah kalau udah bisa meninggal lagi udahlah, katanya bohong ini mah gitu Bang. Iya kan? Ya karena takut di-prank ya. Itu. Setelah hidup kembali seperti biasa, aktivitas biasa, ya seperti biasa, banyak tamu yang datang, ya istilahnya alhamdulillah mungkin penduduk tersebut itu udah agak makmur lah Bang, udah agak makmur. Cuman emang sih kalau airnya mah masih kekeringan, masih ada lah ya, nama juga kan sumber airnya sedikit. Setelah itu sekitar 1 tahun lah, 1 tahun meninggal lagi Bang. Siapa yang meninggal? Jawara tersebut. Si Jawara tersebut meninggal lagi untuk yang ketiga kalinya ini. Berarti si Jawara ini bukan orang sembarangan. Siapa orangnya? Kalau zaman sekarang, kalau udah meninggal ya udah meninggal. Orang zaman dulu kan Bang mungkin entah dia punya aman apa, entah ilmu apa yang dia pegang, dia anut, tapi alhamdulillahnya dipegang lagi sama anak-anaknya. Kayaknya udah nggak ada nih. Udah biar aja dulu lah, takutnya hidup lagi. Iya, yang kayak sudah-sudah gitu kan. 1 hari kemudian
kok nggak bangun-bangun, biasanya bangun lagi nih. Iya. Udah kedua hari kemudian dipegang lagi, oh ini udah meninggal, tinggal lawan regiung gitu kan. Kayaknya sama seperti biasa, ikan kafanin gitu kan, dipakamin. Setelah dipemakamin, ada seorang istilahnya orang ngerti juga lah, orang ngerti juga, mungkin dia juga punya ilmu kebatinan yang lebih tajam lagi juga ya. Setelah dimakamkan si jawara tersebut, si orang tersebut ini melihat ini mah bukan si jawara yang meninggal yang tuh. meninggal itu. Yang berhubung masa udahlah, kata penduduk udahlah, udah dimakamin. Mungkin ada yang kaget juga, ada yang udahlah, udah yang penting kita ngaji aja gitu, ngaji. Dia semoga almarhum diterima di Allah, sisi Allah ya, amal ibadahnya. Cuman si orang tersebut ini udah mengetahui bahwa yang dimakamkan itu adalah sosoknya bukan jawara. Bukan Mungkin sosok seperti jawara. binatang lah, seperti binatang, cuma nggak cerita sih. Iya. Sudahlah, berlanjut sekian hari kemudian penduduk tersebut mengambil air. Nah, pas kebetulan pompa airnya itu sebelahan sama makam jawara. Makam jawara. Makam jawara. Emang si makam jawara itu emang dikasih semacam seperti gubuk lah ya. Bilik kayak gitu ya? Iya, bilik. Ya emang keumuman kali ya. Keumuman. Udah seperti itu. Malam-malam kalau nggak salah sekitar jam 12 nimba air. Siapa yang nimba air? Penduduk tersebut, nimba air. Karena kalau malam hari kan biasanya kan air timbul tuh. Kalau siang hari kan berebut. Jadi dia nimba airnya malam-malam. Nah, setelah malam ya dapatlah mungkin 1 ember, 2 ember lumayan ya. Cuma di genangan air itu kan suka kalau nimba kan atau ngompa gitu kan suka berceceran tuh air. Di genangan air tuh seperti ada suara, Bang. Suara Seperti ya kecepluk gitu kan, cuman ya biasa aja, nggak dikeluarin. Iya. Cuman dinimba aja lah, tapi masih bunyi aja suara tuh, masih ada. Rasa penasaran, dilihat, kaget Bang. Orang Kaget. Kenapa itu? sosoknya itu berupa harimau. Jadi buntut itu buntut harimau, Bang. yang bunyi tersebut tuh Buntut harimau. ceprak kecupruk kayak gitu tuh ternyata ekor harimau. Buntut harimau. Buntut harimau, Bang. Mau lari gimana? Cuma kan udahlah, bodo amat gitu kan. Yang penting saya dapat air. Cuman dia nggak cerita sama keluarganya. Cuman dia cerita sama sesepuh tersebut. Di kampung tersebut ada sesepuh. Ya mungkin beda lagi sesepuh ya. Sesepuh kan ada sesepuh, ibaratnya ada yang ngobatin orang khusus, ada sesepuh yang guru ngaji gitu kan. Berceritalah kepada sesepuh tersebut yang ditertuakan di kampung tersebut. Berceritalah bahwa semalam saya nimba bertemu sosoknya itu adalah Penduduk tersebut tuh bercerita ke sesepuh lagi. sesepuh lagi. Cuman sesepuh agak percaya nggak percaya, Bang. Masa malam-malam ada harimau gitu di dekat pemakaman Jawa tersebut. Misalnya, Bang, saya juga merinding, Bang. Rasa penasaran itu si sesepuh, nyobalah. Bener nggak sih apa yang disampaikan Bener nggak warga? gitu ya? Omongan penduduknya waktu kemarin nimba air Ya, gitu. seperti itu. Mencobalah malam-malam juga, sesepuh malam-malam juga ngambilnya. Ya sekitar jam 12 lah gitu kan. Karena air kan banyak, kalau jam 12 gitu ya ada air lah. Sama seperti biasa. Nimba gitu kan. Udah nimba sama. Kecepluk tuh ada buntut, Bang. Sama. Ada ekor. Ada ekor juga. Cuman ada merinding-merindingnya juga gimana gitu kan. Udahlah, saya mau nimba. Ekor apa itu maksudnya? Ekor harimau. Ekor harimau. Sama yang kemarin yang diceritakan. Cuma kan nggak rasa penasaran itu kan istilahnya kadang penasaran kadang enggak gitu kan. Mencoba makanya. Ternyata yang dilihat yang kemarin, penduduk yang kemarin nimba itu sama persis kejadiannya. Apa yang dilihat? Penduduk tersebut. Cuman sesepuh ini lari, Bang. Lari. Takut mungkin ya. Takut, Bang. Siapa orangnya sih tengah malam melihat harimau yang nggak umum bersama? Nggak umum. Gak umum.
kalau diperkirakan mas besar kerbau lah. Sebesar kerbau harimaunya. Besar juga ya. Ya, lumayan bang, namanya juga kan mungkin istilahnya udah dijelasin sama Jawa lah yang istilahnya lumayan juga bahwa makam tersebut itu bukan lancar, melainkan sosoknya itu adalah harimau. Jadi mungkin yang dianut Jawa tersebut itu mungkin masih ada silsilah kali ya ke Prabu Siliwangi. Mungkin ada garis keturunan Masih lah. ada ikatan mungkin ya. Menjelang ada sekitar ya 1 bulan 2 bulan ada seseorang jauh dari datangnya, mungkin beda wilayah beda desa. Dia katanya kedatangan istilahnya mendapatkan wangsit, entah itu mimpi, entah itu alamat lah dari mana saya juga nggak tahu. Katanya di daerah tersebut ada makam yang terpisah, gitu kan. Coba kamu datang ke situ, mungkin hajat kamu akan terkabul. Akhirnya Di mimpi tersebut tuh atau wangsit tersebut. datanglah ke tempat pemukiman yang dulunya itu perkampungan yang miskin, kan sekarang udah makmur. Datanglah, misalnya bertanya, pas bertanya itu ke sesepuh tersebut, misalnya kayak yang dia terluakan lah. Assalamualaikum, misalnya gitu ya kalau zaman sekarang. Ya, ada apa deh, Bah? Saya kedatangan mimpi atau alamat atau wangsit. Saya suruh ke daerah pemakaman yang di belah kulon lah gitu ya, belah barat, yang makamnya terpisah lah gitu, enggak makam yang umum gitu ya. Terus apa yang misalnya mimpi apakah gitu? Ya enggak, saya juga nggak tahu. Katanya gini, mungkin kalau ibaratnya sampai ke situ gitu kan, mungkin haji sampai akan terkabul hajat. Diantarlah sama sesepuh, diantar, ini makamnya. Udah ya, saya mau balik lagi. Oh ya udah, terima kasih Pak. Setelah sore hari itu kan misalnya udah matahari udah tenggelam ya. Mungkin apa yang di mimpi tersebut dia jalanin ya. Dia meditasi, nggak tahu itu apa yang dibacanya juga saya nggak tahu, rapan apa juga saya nggak tahu. Mungkin dia meditasi lah. Karena tujuannya itu suruh meditasi di tempat tersebut, Di pemakaman tersebut. Nah, kan di makam itu kan ada pagar yang seng itu bang ya. Iya. Nah situ sudah ada setengah malam, entah itu jam 12 atau jam 1, kan pasti kan setiap ada gubuk pasti ada ikatan seperti lawan putih kan itu, Kayak kain kapan lah. yang diikat di apa istilahnya, di atap lah gitu ya. Oh iya, yang di atap-atap rumah. Kayak zaman dulu emang saya Nah, sering lihat gitu kan. Cuman atapnya itu nggak ngikatnya nggak seperti ini bang, jadi dia ke bawah seperti ya ke bawah aja gitu. Cuman kan namanya, nah udah saya nggak herawin kata dia. Lihat lagi, penasaran mungkin bang ya, udahlah. Cuman dia akan penasarannya ini mungkin semakin menggebu. Pasti dilihat lagi, bang, terbang. Si kain yang di atas. Nah iya, dia baru terasa. Ternyata yang saya lihat itu bukan kain kapan, seekor kelelawar ternyata. Kelelawar ternyata. Besarnya ya kurang lebih 1 tampah. 1 tampah. Besar juga ya. Warnanya putih. Mungkin itu ujian pertama dia kan. Oh, jadi itu pada saat meditasi. Mungkin dia berpikir, oh ini ujian saya, Iya. pasti banyak lagi ujian berikutnya. Lanjutlah meditasi lagi. Perkisaran sekitar jam ya pokoknya mulai jam 1 jam 2 gitu kan, udah mulai agak ada embun-embun dingin lah gitu kan, meresap ke dalam tubuh. Sosok besar itu muncul tiba-tiba bang. Sosok besar. Seperti pas pemakaman. Maksudnya seperti pas pemakaman gimana kan? Sosoknya itu dekat pemakaman munculnya. Oh. Jadi seperti tinggi besar, bentuknya nih bang, hitam, ya berbulu lah. Saya juga nggak tahu. Cuman dia membawa semacam, kalau zaman dulu mungkin karung ya atau nggak apa, saya juga nggak tahu.
entah itu plastik lah, kresek, saya juga nggak tahu. Nah setelah itu dibangunkanlah orang tersebut yang sedang meditasi, berkata nih demit-demit tersebut, udah katanya gak usah tapa-tapaan, capek-capek, nih uang buat sampean, tapi ada syaratnya. Anak sampean entah itu saudara sampean saya asuh. Maksudnya dijadiin tumbal kali ya? Mungkin, saya juga nggak tahu, mungkin cuman kan siapa orangnya bang yang nggak tergiur melihat nominal sebanyak itu. Iya. Cuma kan dia berpikir, meskipun saya melihat nominal tersebut, saya nggak mungkin numbalkan anak saya dong. Setelah itu hilang bang. Oh ternyata ujian saya kedua nih, ujian yang kedua. Meditasi lagi, mungkin ada lagi ujian yang ketiga, yaitu muncul sosok terakhir itu berupa harimau. Dia nyamperin, dia ngobrol sama yang meditasi, Cung, kalau bahasa Jawa mah gitu kan, Cung, sampean waktunya udah lulus, udah bangun, insya Allah hajat sampean sudah terkabul, kata si harimau tersebut. Cuman kan harimau kok bisa ngomong nih? Iya. Mungkin goib dong ya, saya juga nggak tahu. Si harimau tersebut memberikan suatu benda, yaitu saya juga nggak tahu bendanya bentuknya apa, entah itu semacam keris, entah itu batu, cuma seperti bukan batu lah, entah kayu apa saya juga nggak tahu. Satunya benda tersebut, yang satunya itu berupa istilahnya semacam amalan lah. Kalimat. Apa kalimatnya? Ya saya juga nggak tahu bang, itu dirahasiakan bang. Oh. Setelah itu ya udah sampean pulang, insya Allah hajat sampean terkabul. Ya pamitan lah. Ya harimau juga udah menghilang tak kemana. Pagi-pagi dia pulang, pamitan ke sesepuh. Dia bercerita bahwa semalam dia disamperin atau bertemu sosok. Yang pertama katanya sosoknya kelelawar, cuma nggak umum, sebesar kampak. Yang kedua sosoknya tinggi besar, hitam berbulu, cuma dia membawa suatu tempat semacam peti lah gitu. Cuman ada uangnya sih katanya. Cuman saya nggak hirau. Yang ketiga datang sosok harimau. Nah kata si petapa, cuman saya diamanatin atau diberilah dua satunya ibaratnya seperti benda, satunya lagi seperti karimah. Ya sudah katanya, ya mudah-mudahan hati sampai terkabul. Cuma kan nggak cerita bahwa harimau tersebut kan tersebut juga udah tahu bahwa itu kan makam jawara yang berbentuk harimau. Pulanglah. Setelah pulang, setelah berapa bulan kemudian datang lagi yang orang meditasi tersebut. Ya, mungkin tadinya kan udah ada hajat kali ya, saya juga nggak tahu hajatnya apa. Ke tempat sesepuh tersebut, dia cerita lagi, katanya alhamdulillah Pak, seselang berapa bulan kemudian setelah saya kesini, terus saya pulang, terus saya misalnya apa ya, entah dari mana datangnya saya juga nggak tahu, katanya saya juga bingung, tapi alhamdulillah saya sudah memiliki pabrik atau misalnya buat padi tuh, tempat penggilingan padi. Dan saya juga sudah punya juga sawah, saya itu sudah hidup makmur lah. Alhamdulillah makmur. Padahal saya seorang tukang beca dia. Itu ceritanya, dia tukang beca. Kan sempat kaget sesepuh, masa tukang beca seselang berapa bulan kemudian bisa mewujudin gitu. Istilahnya punya penggilingan padi, punya sawah, makmur. Cuman dia punya nazar, Pak, saya mau nyumbang atau mau renovasi pemakaman yang ada di makam tersebut. Kan ada gubuk tuh bang, mungkin dia pengen renovasi semacam ya alang-alangnya diganti sama genteng gitu, renovasi. Mungkin ya bentengnya mau diganti sama tembok gitu kan, alasnya juga mau saya keramik katanya dia.
batako lah mungkin zaman dulu ya. Kalau Iya. sekarang keramik lah. Setelah itu ya alhamdulillah dia mungkin hajat terkabul, dia pulang lagi. Cuman namanya juga apa ya, jawara ya, jawara mungkin ada karoma tersebut. Saya juga nggak tahu itu ilmunya apa. Banyak cerita mistis lah Bang.